Ya ulumuddin. Ya. Sebagaimana kemarin dijelaskan, Imam Ghazali menjelaskan radhiyallahu anhu, fa iyyaka antastasghira dzarratit ta'at fala ta'tiyaha wa dzarratil ma'asi fala tanfiyaha. Hati-hati kamu jangan suka menyepelekan kebaikan. Meskipun itu kebaikan sebesar atom, sakeprul, jangan kalian sepelekan sampai kalian tidak lakukan. Juga jangan menyepelekan akan kemaksiatan meskipun sebesar atom, jangan. Oh kayaknya orang kacugak kasurah, aya kasurah teh kupaku atau kuno alit. Tapi kalau kita biarkan, waduh bahaya, bisa infeksi. Akhirnya harus dipotong, ya. Namun orang ayeuna naon lamun tuangkan naon ngaranna cucuk dina kabeureu, ai kabeureuyan eta cucukna ageung alit. Alit ulah dianggap sapele kabeureuyan teh. Alit ge namun diantep kumaha? Wah bahaya. Begitu juga dosa, jangan dianggap sepele terhadap lalu kita biarkan dosa leutik ieu gitu. Tuluy ya gitu. Nah, itu bahaya ya. Jangan. Seperti seorang perempuan yang bodoh yang dia malas untuk bertenun karena alasan dia tidak mampu pada satu waktu kecuali kepada satu benang, dan dia berkata, ya, kekayaan bagaimana bisa dihasilkan dengan satu benang, dan apa pengaruhnya itu benang pada pakaian. Ini perempuan tidak tahu bahwa pakaian-pakaian di dunia ini kumpul satu benang. Ada sende? Sabenang dikumpulkan, sabenang. Jadi ngahiji jadi loba. Terus begitu juga di dalam kebaikan. Jangan diremehkan. Artinya ada pengaruhnya. Dan sesungguhnya jisim-jisim alam serta luasnya ini penjajahan alam berkumpul satu dzarrah dan satu dzarrah. Maka ketika demikian bahwa merendahkan hati dan istighfar dengan hati itu satu kebaikan yang tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Jadi usahakan, biasakan kita merengek hati kita, ngajerit hati orang. Ya Allah, hampura ya Allah, tina hati. Diajar. Ya, kalau kita sudah melakukan dosa, cepat langsung. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Saya sudah melakukan kesalahan, ya Allah, ampuni ya Allah. Dalam hati. Bahkan aku berkata bahwa istighfar dengan lisan itu pun satu kebaikan. Astagfirullahaladzim, itu kebaikan. Siapa yang gak mampu mengucapkan astagfirullah? Mampu semua. Terus itu. Oh, kurang bisa dan nyobatkan astagfirullah. Jasan deh. Ya, sang ngobrol wae bisa. Ngan pedah teu akur jeung kahayang istighfar mah. Ya, teu akur jeung kahayang. Coba lamun dipakai istighfar. Astagfirullahaladzim. Bari urang dagang teh istighfar ya, astagfirullah. Bari urang leumpang dina motor astagfirullah. Kan bisa. Bari urang nyupiran astagfirullah. Kan bisa. Bari urang gawe ucapkan astagfirullah. Bisa itu. Mudah sebetulnya. Ucapan istighfar dengan lisan ini satu kebaikan. Karena geraknya lisan, ya, itu dengan itu kalimat istighfar dari hati yang lupa lebih baik daripada geraknya lisan pada saat itu dengan menghibah muslim atau berlebihan dalam ucapan. Ada orang baca astagfirullah tapi hatinya lupa, dibandingkan dengan orang yang menggunjing orang muslim lain. Ya masih baik itu istighfar daripada menggunjing, haram, mengupat ilmu muslim haram. Karena dia sibukkan lisannya dengan istighfar, maka terjaga dari menggunjing orang lain. Gitu. Dibandingkan dengan menggunjing, dia masih baik itu geraknya lisan dengan istighfar. Atau fudul kalam, ngomong itu para ruguh berlebihan yang tidak ada bermanfaat. Ya, menceritakan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia, tidak bermanfaat di akhirat.
dibandingkan dengan istighfar dan hatinya lupa, masih jauh lebih baik istighfar dengan hatinya lupa daripada ngobrol nutuh manfaat. Jadi harkatul lisan, ya, itu istighfar bil lisan juga satu kebaikan. Bahkan wal huwa khairun minas sukut anhu. Bahkan istighfarnya lisan dengan hati lupa itu jauh lebih baik daripada diam. Aya jelema cicing teu ngomong A teu ngomong B dibandingkeun jeung jelema nu sibuk astagfirullahalazim masih kene alus kene jelema nu istighfar sok sanajan bari poho hatena ka Allah. Harus. Nah itu. Jadi kita jangan meremehkan amalan zahir meskipun hati kita belum, umpamanya hati kita ini belum ingat, tetap teruskan, jangan berhenti sambil meminta kepada Allah. Karena itu meskipun kita zikirnya masih zikir lisan, jangan berhenti. Meskipun kita istighfarnya istighfar lisan, jangan berhenti, terus perbanyak. Ya, meskipun selawatnya kita umpamanya selawat di dalam lisan, tidak, terus jangan berhenti. Nanti oleh Allah diberikan meningkat tingkatan. Oleh Allah nanti dibimbing, nanti hatinya jadi ingat. Itu. Karena ulah pedaki ada abdi mah istighfar teh hatena tara istighfar eureun we lain gitu. Justru terus istighfarnya. Terus berusaha dengan hati. Maka nyata keutamaan itu istighfar dengan lisan dibandingkan kepada diam dari itu istighfar. Dan pastinya ada itu kekurangan jika dibandingkan dengan amal hati. Iya, kalau dibandingkan dengan amal hati, amal lisan saja itu berkurang, tidak ada nilainya, masih tinggi amal tapi dibandingkan dengan apa? Dengan diam saja, tidak istighfar, ya masih jauh lebih baik istighfar. Dibandingkan dengan ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat, ngarel ngidul, ngawangkong, ngongres, masih kena jauh lebih baik meskipun hatinya tidak hadir. Bari poho hatena alus kena istighfar gitu. Sehingga berkata sebagian para murid kepada gurunya Abi Utsman Al-Maghribi. Ada seorang murid, sebagian murid berkata kepada gurunya, namanya gurunya Abi Utsman Al-Maghribi. Kata muridnya, sebagian muridnya, sesungguhnya lisanku ini di dalam sebagian keadaan berjalan dengan zikir dan Quran, tapi hatiku tidak ingat. Baca Quran, itu baca zikir, tapi hati belum zikir, belum ingat. Hatinya tidak ikut baca. Bagaimana nih guru? Kata gurunya, faqala ushkurillah. Kamu ini harus bersyukur kepada Allah, kata gurunya. Ya. Mengapa? Karena Allah telah menggerakkan anggotamu dari anggota-anggotamu kepada kebaikan. Bukankah membaca Quran baik? Baik. Bukankah membaca zikir baik? Baik. Kamu bersyukur harusnya kepada Allah. Sudah Allah gerakan lisanmu untuk mengucapkan zikir. Dan Allah tidak menggunakan kamu, menggerakkan lisanmu di dalam keburukan. Oh, kamu harus bersyukur. Lidah kamu digerakkan oleh Allah untuk berzikir kepada Allah. Kamu harus bersyukur. Lidah kamu oleh Allah digerakkan untuk baca Quran. Kamu harus bersyukur. Allah tidak gerakkan lidah kamu untuk menggunjing orang lain, untuk mencaci maki orang lain. Tapi Allah gerakan mulut kamu untuk berzikir kepada Allah. Meskipun belum dengan hati, kamu harus bersyukur. Gitu. Karena itu. Dan Allah tidak menggerakkan lisan kamu di dalam keburukan. Apa yang dikatakan oleh Syekh Abi Utsman ini benar, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Karena sesungguhnya membiasakannya anggota badan kepada kebaikan sehingga jadi ya hatta yasillah, sehingga jadi itu kebaikan seperti watak yang bisa menolak akan sejumlah dari kemaksiatan. Contoh begini, orang kalau biasa lisannya berucap astagfirullah, ketika dia mendengar orang lain berdusta, maka yang lepas dari lisannya astagfirullah. Dengar orang itu, dia itu berdusta, astagfirullah. Kalimat astagfirullah itu bagus. Karena dia sudah membiasakan kalimat karena dia sudah biasa istighfar, maka yang terlepas keluar dari mulutnya astagfirullah. Itu karena kebiasaan di dalam mengucapkan kebaikan. Contoh lagi, kalau orang yang membiasakan ya ucapannya, lisannya ini berlebihan, nggak bagus, ketika terdengar ada orang yang dusta, maka dia akan celah, karena dia memang tukang mencela orang. Akhirnya ketika mendengar keburukan orang lain, dia celah orang itu karena kebiasaan. Tapi kalau orang dibiasakan istighfar, ketika mendengar ada orang berbuat dosa, dia mengucapkan astagfirullah. Kardas.
Kemudian jika dia membiasakan memohon pertolongan, penjagaan dari Allah, ya, ketika diceritakan nampaknya keburukan orang yang buruk, maka dia mengucapkan na'udzubillah. Ketika ada orang berbuat maksiat, na'udzubillah. Ini karena kebiasaan. Kebiasaan lidah itu pengaruh. Kalau dibiasakan kepada kebaikan, nanti yang keluarnya itu kebaikan. Tapi kalau dibiasakan keburukan, maka yang keluarnya itu begitu jatuh goblok. Nah, jadi udah biasa goblok nah, karena tidak biasakan goblok. Jadi lagu lagi goblok, lain astagfirullah, dan astagfirullah, lain innalillahi. Karena kebiasaan. Karena ayah doi keluar gogok deh. Terus itu karena kebiasaan. Coba dibiasakan yang baik. Begitu kita jatuh innalillahi kan bagus. Bagus tidak? Meskipun lidah amalan lidah itu kebaikan. Rupa-rupanya pagi jeung garuas teh. Si tuyul lah itu. Pagi jeung garuas teh si tuyul. Aku sebab dibiasakan si tuyul. Tapi lamun dibiasakan astagfirullah, masya Allah, innalillah, itu nanti terbiasa keluarnya yang baik. Itu kebaikan, jangan dianggap sepele. Terus ketika orang itu membiasakan melaknat orang, ya inginnya melaknat orang. Nah, selamatnya itu orang dari lisannya karena pengaruh membiasakan lisannya akan kebaikan. Ini adalah dari jumlah makna firman Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Jadi harkatul lisan, istighfar dengan lisan itu satu nilai kebaikan. Memang kalau dibandingkan dengan orang yang istighfarnya dengan hati, itu lebih jauh istighfar dengan hati, lebih jauh lebih baik ya. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang dia itu menggunjing orang lain, masih jauh lebih baik orang yang istighfar meskipun hatinya tidak hadir ke atas. Maka biasakan kebaikan. Tutur kata yang baik harus dibiasakan. Yang jelek-jelek jangan dibiasakan. Dengan membiasakan kebaikan, nanti yang keluar dari mulut kita adalah Coba kita ketika orang mendapat musibah, dia membiasakan la ilaha illallah, mati kan husnul khotimah. La ilaha illallah, non menang musibah goblok. Berakhir akhir umur tak goblok. Rek naon tak goblok, menang naon tak goblok mah. Nah, harusnya jadi biasakan tutur kata yang baik agar akhir umur kita pun diakhiri dengan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh anggota badan kita, hati kita dari segala keburukan, dari segala kemaksiatan, dan Allah sibukkan seluruh anggota badan kita dan hati kita dengan segala kebaikan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin.